Selamat sore para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, seperti biasa di sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai seputaran berita terbaru sepak bola, seputaran informasi terbaru sepak bola. Jadi teman-teman, hari ini hari Minggu ya, 28 Januari 2024. Timnas kesayangan kita, Timnas Merah Putih, Timnas Garuda, para Garuda muda siap mengepakkan sayap, membuat sejarah baru, yaitu lolos di babak 16 besar Piala Asia ya. Nah ini nanti sore hari ini hari Minggu ini, Minggu petang nanti 18.30 timnas kita akan berhadapan dengan tim Soseros, yaitu tim Australia. Dulu kalau teman-teman yang seangkatan saya usianya pastinya juga sekitar tahun 2000-an, 2001 sana ya. Soseros atau timnas Australia ini betul-betul populer dulu ya. Zaman dulu ada Mark Viduka gitu kan, ada Harry Kewell, kemudian ada Matt Schwarzer. Nah itu memang waktu itu keren ya gitu kan. Pemain-pemain dari Australia ini dulu bermainnya di kebanyakan di Liga Inggris gitu kan, semacam kayak Harry Kewell, Mark Viduka. Ini memang dulu kan dulu ini mainnya di Leeds United mereka itu kan, Younggun waktu itu mereka pemain-pemain muda ya. Nah kalau yang sekarang nggak sepopuler yang dulu timnas Australia ya. Pemainnya juga ini usianya rata-rata di atas 25 tahun gitu kan. Kalau dibandingkan dengan timnas kita rata-rata kan di bawah 25 tahun ya. Tapi ya tetap berbahaya karena Australia saat ini juga kalau kita lihat dari ranking FIFA-nya itu ranking 24 ya. Kemarin 26 tapi kemudian dia juara grup B. Sekarang menempati posisinya 24 besar dunia ya. Nah itu kalau kita lihat terus pemain-pemainnya yang saya lihat sangat berbahaya ada beberapa, yaitu salah satunya yang paling saya amati itu Jackson Irvine ya. Jackson Irvine ini usia sekitar 30 ya, 30 tahun. Dia pernah memperkuat Hull City sebagai attacking midfielder. Saat ini dia berkiprah di Liga Jerman di klub St. Pauli. Nah, ini Jackson Irvine ini udah mengemas 2 gol ya selama perhelatan Piala Asia ini ya. Dia ini pergerakannya cepat sekali, posturnya tingginya 189 cm, badannya kekar ini. Ini bahaya ini Jackson Irvine ini. Ini kayaknya memang dari tengah dia biasa sering nyisir sendiri ya. Itu kontrol bola, dribble bolanya bagus, bola-bola atas juga bahaya ini Jackson Irvine. Saat ini main di St. Pauli ya, di Liga Jerman dia. Terus ada si Harry William Sutar ini back di Leicester City. Ini juga posturnya kekar, tingginya menjulang, kayaknya lebih tinggi daripada Elkan Bagot deh. Dia sekitar 198 cm. Kalau Elkan Bagot kayaknya 195 ya. Ini lebih tinggi daripada si Elkan Bagot, posturnya kekar nih. Dan dia salah satu yang berbahaya ini untuk bola-bola atas karena bersama Leicester City untuk musim ini dari 25 penampilan dia udah membukukan 10 gol, termasuk banyak ya, termasuk subur untuk kelas center back atau back. Sepertinya dari bola-bola mati, corner segala macam. Artinya memang kalau kita lihat ini dia bola-bola atas bahaya ini Harry William Sutar. Saya yakin Coach Sintayong malam hari ini pastinya saya yakin ya kemungkinan besar akan memainkan Elkan Bagot sebagai center back. Karena ini untuk menghadapi bola-bola atas, corner, tendangan bebas dari Australia nanti ya, antisipasi ya. Karena yang paling tinggi di tempat kita ini si Elkan Bagot ya, di atas 190 cm. Sedangkan kalau Australia ini rata ya. Paling yang tingginya 170-an 172 cuman Marco Tilio ini yang sebagai winger ya, winger kanan yang memperkuat Glasgow Celtic ya. Ini wingernya Glasgow Celtic. Yang lainnya tinggi-tinggi semua. Di atas 185 cm. Marco Tilio ini bahaya. Terus ada Jordan Bosch left back kiri. Itu sering maju ya. Jordan Bosch ini dia memperkuat klub Liga Profesional Belgia yaitu Westerlo. Dia udah ngemas 1 gol ketika lawan India ya. Waktu lawan India itu Jordan Bosch sama Jackson Irvine yang ngegolin. Kalau kita lihat pergerakannya memang tim Australia ini memang mengandalkan wingernya ini.
dia inisiatif menyerangnya agak berbeda kalau ketemu Jepang. Kalau Jepang kan dari segala lini ya, dari lini tengah dia menguasai segala lini. Jepang, kalau Australia sepertinya memang polanya dia memang dari winger kiri Craig Goodwin yang memperkuat klub Al-Wehda dari Liga Saudi Arabia sana. Kemudian ada Marco Tilio dari Glasgow Celtic. Ini mereka mainnya lewat fullback, wingback ataupun wingernya kanan kiri. Kemudian mereka kirim kontrol, crossing ya pada striker mereka. Strikernya ada itu dari klub strikernya ini dari klub Hibernian ya, Martin Doyle ini kadang sebagai winger, dia sebagai striker. Saat ini dia memperkuat klub Liga Utama Skotlandia Hibernian. Ini Martin Doyle. Nah ini bahaya karena memang tampaknya dia memang betul-betul mengandalkan crossing daripada para wingernya. Nah ini memang sepertinya Elkan Bagot dibutuhkan untuk mengantisipasi, dan saya nggak ngerti kalau Jordi Amat walaupun perjuangannya keren, Jordi Amat sering bikin blunder nih ya. Tapi mungkin tetap jadi pilihan utama, apa boleh buat gitu kan. Yang jelas saya yakin ini kita nggak tahu kiprah Sain Patinama apakah juga nanti akan tampil. Yang jelas dibutuhkan fullback yang memang bisa menghadang winger Australia ya. Paling nggak ya harus main keras ini kan. Di sini ada Pratama Arhan kanan, kemudian ada Asnawi Mangku Alam ya. Asnawi Mangku Alam, Pratama Arhan. Kita nggak tahu Sandy Walsh juga bisa dipasang sebagai fullback, karena memang ini kalau kita lihat dia memang polanya Australia dari 3 pertandingannya, ketika lawan India, ketika lawan Syria sama Uzbekistan, dia memang polanya lewat winger ya, wingernya terus crossing gitu. Kalau Jepang kan semua lini ya, dari lini tengah winger semua, kayaknya memang susah. Baru mau napas sedikit Indonesia juga langsung press ya. Kalau lawan Australia ini lawannya usianya udah di atas 25-an ya, seperti Heri Sutar ini kan hampir 30-an ya, kayak Craig Goodwin itu udah 31. Terus si siapa tadi, Jackson Irvine 30-an, rata-rata di atas 25. Paling yang muda Marco Tilio gitu kan, Jordan Boss yang masih muda, yang lainnya. Dan dari skuad Australia 23-19 dia main di Liga Eropa ya, main-main di perantauan semua ini. Ini tetap kita memang harus hati-hati, dan saya yakin Coach Sintayong pastinya, saya yakin ya kemungkinan besar akan memasang Elkan Bagot ya untuk mengantisipasi bola-bola atas. Tapi kita punya selain Elkan Bagot kan memang ada kemudian Jordi Amat, terus kemudian ada si Justin Hubner yang memang tingginya juga tinggi orang Eropa ya, di atas 180-an ya, 185. Memang jujurnya memang kalau timnas kita memang harus campuran seperti itu gitu kan. Kalau semuanya pemain dari asli lokalan kan kalah pastinya dari postur bola-bola atas. Dulu kita ingat ketika Piala Asia beberapa tahun yang silam ketika ketemu Arab Saudi, itu sempat mau draw tapi kemudian bola atas ya, bola bebas dari sayap kanan waktu itu masukkan. Nah, kalau sekarang memang center back kita, full back kita udah tingginya udah rata-rata ya, mirip pemain tim Eropa di atas 180-an lah gitu kan. Jadi kayaknya memang seru, walaupun juga kita memang repotnya kan pemain kita masih belum menjadi pemain inti di klub masing-masing ya. Jadi jam terbangnya masih kurang. Seperti Elkan Bagot ini kan masih di peminjaman, terus dia masih jadi pemain cadangan. Begitupun juga Ivar Jerner gitu kan. Ivar Jerner, Elkan Bagot ini kan. Justin Hubner masih kelompok umur ya di Wolverhampton Wanderers. Ini artinya memang belum banyak dia pengalamannya, dan ini pasti tugas berat karena yang dilawan ini kawak-kawak semua ini, pemain-pemain yang sudah matang, yang usianya memang udah di atas 25 gitu kan. Rata-rata kayaknya mungkin banyak yang di atas 28 malah itu kan main Australia. Kita lihat kiprahnya nanti. Yang jelas memang apapun yang terjadi kita harus selalu mendukung untuk Coach Sintayong bersama timnas kita, apapun itu pola permainannya seperti apa, mau bertahan defensif, mau dibilang parkir bus, paling tidak timnas kita sudah berjuang habis-habisan di sini. Saya merasakan betul itu kalau nonton itu deg-degan gitu kan, karena memang
dikurung terus ya, ketemu Irak, ketemu kemudian Jepang gitu kan, ketemu Vietnam kalah satu pemain pun kena kartu merah masih nyerang-nyerang gitu kan. Tapi ke depan saya yakin ini timnas kita ini progresnya bagus gitu kan, progresnya bagus. Kalau kemarin memang kalah pengalaman ya, dari Jepang kalah pengalaman gitu kan, kalah segalanya lah itu kan. Dari timnas kita ini kalau di Piala Asia, kalau dilihat dari rekor FIFA-nya, klub terlemah berdasarkan rankingnya ya, 146. Dan sekarang sepertinya naik ya jadi 142. Kemudian timnya tim yang rata-rata pemainnya termuda gitu kan. Tapi memang kemudian para pemain Jepang pun yang diwawancarai oleh media sosial itu, diwawancarai oleh TV internasional, mereka mengatakan bahwasanya secara jujur mereka mengakui timnas Indonesia ke depannya itu bisa menjadi ancaman ya di Asia gitu kan. Karena masih muda-muda ini. Justin Hubner nih 20 tahun, Rafael Struijk juga kan. Kemudian Ivar Jerner, artinya mereka masih panjang perjalanannya. Dan kita doakan mereka tetap bermain di Liga Eropa gitu kan. Sehingga memang pengalamannya juga bagus gitu kan. Nah, ini memang ke depannya kita selalu berharap untuk tetap mendatangkan pemain naturalisasi. Kalau saya pribadi, apapun itu, banyak yang mengkritisi, banyak yang mencerca gitu kan, banyaklah kritikus-kritikus yang nyerang terus. Tapi kalau menurut saya nggak masalah, biarin aja lah, nggak usah kita tanggepin. Yang jelas siapapun yang mau main itu memang saat ini kebutuhannya naturalisasi, realistis aja lah gitu kan. Nanti kedepannya kalau kemudian bertahap, kalau timnas kita juga baik gitu kan, rankingnya naik gitu kan, pasti nama negara kita, popularitas negara kita juga naik di mata internasional gitu kan. Tentunya ini akan memungkinkan daripada pemain-pemain lokal Indonesia nanti yang terbina bagus gitu kan, berkelanjutan, akan menarik klub-klub di negara-negara asing ya, di luar Indonesia. Dan ini pasti yang dibutuhkan seperti itu. Sama ketika dulu Jepang masih membangun timnya juga dulu, ketika tahun 90-an itu kan memang banyak pemain-pemain asing juga kan. Dulu zamannya Hideyoshi Nakata ada Wagner tuh dari Brazil gitu kan. Terus ada namanya yang pemain dari Brazil juga dulu kan. Saat kawannya Wagner tuh, dulu striker ya dia kan dulu. Beberapa pemain Brazil tuh selalu ada pemain naturalisasi di timnas Jepang. Tapi bersamaan dengan itu timnas Jepang juga membangun akademi sepak bolanya berangsur-angsur, kemudian dulu Santos ya, Santos sama Wagner. Kesininya sekarang ketika memang mereka udah bagus, pemainnya semua pemain asli Jepang lokal. Mungkin di Indonesia pun juga harus ya gitu. Memang bersamaan harus mix gitu kan. Tapi memang realistisnya memang kita memang harus naturalisasi khususnya untuk pemain-pemain belakang gitu kan. Yang memang kita butuhkan lah postur-posturnya agar bola-bola atas memang ini. Kalau yang asli Indonesia kan jarang yang tingginya di atas 180 ya. Ada tapi nggak banyak kan. Kalau orang Indonesia kan tinggi-tingginya 175, 177 cm. Nah, kalau kemudian berhadapan dengan pemain-pemain yang bodinya besar dan tinggi menjulang kayak pemain-pemain Irak, taruh Qatar, dari pemain-pemain dari Qatar, pemain dari area Timur Tengah gitu kan, dari Amerika Selatan ataupun Eropa, tentunya kita kesulitan. Artinya memang harus mixing ya, harus campur nih gitu kan, yang lokal sama yang naturalisasi. Dan itu memang programnya udah jalan bagus, cuman memang kita butuh kemenangan nih, karena nanti kualifikasi Piala Dunia jangan sampai lalai, karena bulan Februari kita nanti kan memang pemilu ya. Jangan sampai kemudian proses masuknya si Tom Hayi, Ratnar Oratmangun, Martin Paes gitu kan, terus sama Nathan Chuaon kemudian lalai gitu kan. Yang jelas teman-teman, malam ini kita dukung habis. Saya selalu nonton ya timnas kita gitu kan. Apapun mau dikurung, mau dikepung oleh lawannya, kita terus support terus. Terus kalau kemudian ada yang memang selalu berkomentar negatif, saya pikir itu memang bagian daripada entertain di dunia internet ya. Nggak perlu kita tanggapi orang-orang yang mengkritik habis-habisan, mengkritik timnas kita, mengkritik pelatihnya, manajernya gitu kan. Yang jelas mereka pastinya tahu kan, mencari popularitas karena memang banyak penghobi, simpatisan timnas gitu kan. Sehingga teman-teman akhirnya terpancing memberikan komen, menulis komen di bawah video mereka. Akhirnya menjadi populer ya.
Karena memang kalau dikasih komen banyak, walaupun komen kita itu negatif, YouTube algoritmanya nggak ngerti. Yang taunya pastinya juga dianggap videonya menarik dan tambah lama tambah disajikan. Karena memang nggak pas. Kesininya udah dibawa-bawa ke masalah pribadi. Kalau kita lihat kemudian ada yang membahas masalah pribadi Coach Sintayong gitu kan. Katanya menjadi bintang iklan di negerinya sendiri, di negeri mereka. Itu urusan pribadi di luar urusannya Coach Sintayong untuk menjadi manajer timnas Indonesia gitu kan. Ngapain? Ini udah ditarik-tarik di luar ranah olahraga gitu kan. Jadi teman-teman penghobi sepak bola di Indonesia pastinya ngerti lah kualitas orang-orang yang seperti itu. Nggak perlu kita tanggepin, nggak perlu kita tonton videonya. Kalau perlu kasih jempol ke bawah gitu kan. Saya juga kadang-kadang kesel. Ini olahraga gitu kan, walaupun saya tahu ini kebutuhan untuk entertain gitu kan, kebutuhan ya di dunia medsos untuk mendapatkan popularitas gitu. Yang jelas saya kurang senang gitu, yang politik ataupun urusan ini di luar lah. Kalau bisa olahraga, kita fokus ke olahraga. Kalau mau kritik tentang kepelatihan Coach Sintayong, timnas kita, masalah ininya aja lah gitu kan, masalah olahraganya aja, jangan dibawa-bawa di ranah di luar olahraga gitu. Oke teman-teman, semoga timnas kita, tim Garuda kita, Garuda Muda ini malam ini bisa menaklukkan tim Kangguru. Moga saja, harapan kita besar, karena kalau bisa ngalahkan timnas Australia, ini peringkat kita akan naik pastinya. Ini udah 142 gitu kan. Kalau bisa draw, tapi kalau draw nggak dihitung ya ini sistem gugur gitu. Malam ini udah sistem gugur nih ya, nggak bisa draw lagi nih. Kita doakan aja semoga timnas kita nanti dengan strategi yang bagus. Kita percaya sama Coach Sintayong yang pernah membawa timnas Korea kemudian bisa menang dari timnas Jerman. Semoga bisa menularkan kesuksesannya dulu di timnas kita. Dan saya yakin ini pastinya main-main defensif aja, yang penting nggak perlu banyak gocek-gocek bola, mengandalkan serangan balik. Pastinya seperti itu kurang lebih. Oke teman-teman, semoga selamat menonton teman-teman jam 18.30. Semoga menang timnas kita. Salam seduluran. Semoga bisa menghibur teman-teman obrolan kita di sore hari ini. Salam seduluran dari saya Agung Wijanarko dari Yogyakarta. Matur nuwun.